البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Di hadis Abdullah bin Sam'ah radhiyallahu anhu, "Tsumma dzakara an-nisaa fa wa'adha fihin." Lalu Rasulullah SAW di dalam khutbah tadi menyebutkan tentang para wanita. Lalu Rasulullah menasihati para hadirin tentang para wanita itu, yaitu apa? Yang disebutkan berikut ini, dan inilah yang diinginkan sekarang. Faqala, Rasulullah bersabda, "Ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal 'abd." Salah seorang dari kalian ya'midu, yaitu apa? Menyengaja atau berniat, yaitu apa? Pergi ke istrinya, lalu apa? Fayajlidu imra'atah, lalu dia menjilid, yaitu menyebat istrinya jaldal 'abd, bagaikan menyebat hamba. Padahal apa? Fala allahu yudaji'uha min akhiri yaumih, padahal boleh jadi nanti di akhir harinya, yaitu di tengah malam, dia akan meniduri istrinya. Polanya dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam Al-Mufhim, ini adalah pola celaan. Bagaimana kalian melakukan dua perkara yang bertentangan semacam ini? Salah seorang dari kalian, dia betul-betul apa? Betul-betul memukuli istrinya bagaikan memukuli hamba sahaya, yaitu apa? Penuh dengan kebengisan, penuh dengan kebencian. Lalu setelah itu di malam hari dia mengatakan, "Yang saya cinta padamu." Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tidak layak. Bagaimana di awalnya begitu, di akhirnya tiba-tiba begitu, padahal istrinya masih kulitnya biru-biru. Wah, ini malu kan? Ini adalah sesuatu yang tidak layak. Taib. Dan dari sini para ulama mengatakan boleh seseorang itu di dalam mendidik, dia itu sampai tingkat memukul istrinya. Kalau sudah sampai tingkat perlu dipukul. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun, yaitu apa? Ketika mengkhawatirkan keadaan istrinya yang menyeleweng dalam artian apa? Berbuat maksiat, maka apa? Beri mereka itu petuah-petuah. Dan juga apa? Kalau ternyata masih membangkang, maka apa? Maka hendaknya mereka itu ditinggalkan di tempat tidurnya. Kalau ternyata masih membangkang juga, baru kalian memukulnya. Ini adalah apa? Adalah pembolehan. Tapi apa? Rasulullah di sini melarang memukul istri bagaikan memukul hamba sahaya, penuh dengan kemarahan, kebencian dan penghinaan. Kita memukul istri bukan di dalam rangka untuk menghina atau untuk istilahnya bersikap bengis padanya, tapi sebagai pendidikan. Tidak boleh sampai bagaikan kita itu memukul hamba sahaya. Tayyib. Dan dari hadis ini pula kata para ulama menunjukkan bolehnya seorang tuan memukul hambanya ketika diperlukan dan tidak berlebihan, karena kalau sampai berlebihan maka dia itu akan masuk ke dalam neraka. Dan kafarahnya adalah ketika di dunia dia harus memerdekakan hamba tadi, sebagaimana kita lewati dalam hadis apa itu? Hadis siapa itu? Abu Mas'ud. Dan juga di dalam hadis siapa? Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami dan lain-lain. Dua-duanya di Sahih Muslim. Menunjukkan apa? Bahwasanya memukul hamba itu boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Nah, kalau hamba saja tidak boleh dipukul secara berlebihan, apalagi istri. Dia adalah wanita merdeka. Dia adalah sebagai apa itu? Pakaian bagi kita, sebagai teman seiring, sebagai penasihat, sebagai teman untuk bermusyawarah, teman untuk memadu kasih dan seterusnya. Dipukulnya bukan seperti dipukul hamba, dipukulnya hamba. Tayyib. Kemudian disebutkan di sini fala allahu yudaji'uha min akhiri yaumih. Padahal boleh jadi dia di akhir harinya itu dia akan menggauli istrinya. Ini ada isyarat tentang apa? Kharaja makhrajal ghalib, yaitu secara kebiasaan seseorang menggauli istrinya itu di malam hari. Karena apa? Memang di malam hari itu adalah astar, yaitu lebih tersembunyi. Karena secara umum orang yang punya malu dia bercintanya adalah di dalam suasana yang tertutup. Apakah boleh di siang hari? Boleh. Dalil-dalil yang lain menunjukkan itu boleh. Hanya saja apa? Intinya adalah di tempat yang tertutup. Jadi masalah malam itu bukan kewajiban, tetapi intinya adalah apa? Tertutup. Jangan seperti yang Rasulullah sebutkan nanti di antara tanda hari kiamat adalah apa? Orang-orang itu berzina di jalan-jalan, bagaikan setan jantan dan setan betina yang berzina, bagaikan binatang-binatang yang berzina dan seterusnya. Dipamerkan di mana-mana, disebarkan di dunia dan sebagainya, itu disebarkan mungkin istilahnya viral dan lain-lain itu. Orang nggak punya malu. Padahal harusnya apa? Harusnya ditutup. Ini adalah sesuatu yang pribadi. Tayyib. Jadi yang diinginkan di sini adalah apa? Kelembutan kepada istri, bersikap yang baik dan nasihat yang baik dan seterusnya. Kemudian
Thumma wa'adhahum fi dhahikihim minad dartah. Lalu Rasulullah yang ketiga adalah beliau menasihati mereka tentang masalah tertawanya mereka dikarenakan adanya kentut. Fi di sini adalah apa? Fi sababiyah. Wa'dhum fi tentang tertawanya mereka, minnya adalah min sababiyah. Waqal, beliau bersabda, lima yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Di dalam lafaz yang lain ada orang lain yang kentut lalu mereka tertawa. Jadi bukan menertawakan diri sendiri, tetapi apa, menertawakan orang lain. Maka sesuai di sini dengan yang disabdakan Rasulullah. Kenapa salah seorang dari kalian menertawakan sesuatu yang dia sendiri mengerjakannya? Tadi menertawakan orang lain. Baik, ini soalnya adalah apa? Soal ingkari, bukan nanti sahabat menjawab, oh karena begini wahai Rasulullah, karena kentut itu kalau dilihat dari sudut bahan kimia dia adalah dari SN. Bukan itu yang dibahas. Tapi ini adalah soal ingkari. Kenapa kalian melakukan semacam itu? Nah, para pensyarah mengatakan ini memang soal ingkari, menunjukkan apa? Perbuatan itu adalah perbuatan yang tidak layak, tetapi tidak sampai haram, tapi dia adalah makruh. Menertawakan sesuatu sebagai bentuk penghinaan sementara dia sendiri melakukan itu. Bukan karena kagum tertawanya itu, bukan karena apa? Sesuatu yang layak untuk membuat orang gembira, tapi ini adalah semacam apa? Semacam tahqir. Mengatakan, oh dia itu seperti ucapan sebagian orang, kenapa kamu klepnya itu agak kendor kah? Mudah untuk keluar tuh. Padahal terkadang dia sendiri begitu. Terkadang orang tidak mampu untuk menahan kentut dia. Yaitu pintunya apa? Pintunya sulit dikendalikan. Ini adalah apa? Polanya adalah pola tahqir, tapi tahqir yang halus, tertawa mengejek. Nah, kenapa kalian mengejek orang lain padahal kalian juga terkadang melakukan yang seperti itu? Ini menunjukkan apa? Isyarat untuk kita konsekuensi dengan apa yang kita ucapkan. Kalau kita tidak rela suatu perbuatan, kalau kita tidak mau dengan kalau kita memandang jelek suatu perbuatan, maka jangan kita melakukan perbuatan itu. Dan banyak syair-syair yang membahas masalah itu, dan juga dalil-dalil yang telah kita bahas ketika menjelaskan bab setelah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Abu Farah, ada ini bermakna maknanya kita boleh kentut depan orang macam tu? Apa? Adakah ini bermaksud kita boleh kentut depan orang? Manakala macam Rasulullah masyarakat SAW tidak menyebutkan masalah itu dan tidak membahas masalah itu, tapi membahas masalah apa? Masalah sesuatu yang boleh jadi orang lain itu tidak mampu menahannya, maka kenapa kita tertawakan? Ini pertanyaan yang baik. Tidak selalu diamnya Rasulullah terhadap suatu perbuatan berarti ikrar. Kenapa? Karena boleh jadi Rasulullah sedang membahas yang lain. Tapi apa? Dari mana kita tahu ini sesuatu yang tidak boleh? Dari apa? Dalil-dalil yang lain. Apa itu? La darar wa la dirar, dan juga apa? Larangan untuk menimpakan adza kepada orang lain. Karena apa? Namanya kentut itu adza, dia gangguan. Boleh jadi membuat orang jadi mual kalau mencium bau kentut dia. Mungkin dia habis makan pete 1 kilogram misalkan. Nah, itu adalah gangguan. Walaupun di sini Rasulullah tidak melarang itu, tapi apa? Dilarang dari dalil yang lain.